Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimantoro. Tugas ini saya buat untuk melengkapi dan mengganti nilai presentasi mata kuliah Sosiologi Agama. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Gurindam 12 terhadap masyarakat. Apa yang melatar belakangi terlahirnya Gurindam 12? Menurut Mulder, melalui Aminuddin, karya sastra lama sangat kental dan tak dapat dipisah oleh nuansa ajaran-ajaran edukatif dan bernilai positif. Artinya, karya sastra yang telah dibangun atau dibuat itu menghasilkan atau mempererat informasi-informasi yang masih kental, seperti ajaran-ajaran orang-orang zaman dahulu yang bernilai positif dalam memberi pelajaran-pelajaran yang menghasilkan ajaran-ajaran tersebut seperti tindakan-tindakan tingkah laku kita kepada orang lain yang bisa berkenan untuk menerima pendapat dari kita. Begitupun sebaliknya yang bersifat positif. Jika dilihat dari susunan masyarakat dari masa ke masa jelas berbeda, karena masyarakat pada masa dulu sangat terpengaruh oleh adat istiadat. Artinya, setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda. Namun, apabila kita di daerah tersebut, kita wajib mengikuti adat istiadatnya. Seperti bertata krama, santun, menjaga etika, dan mengikuti adat Melayunya yang sering dibuat acara. Dimanapun kita berada di daerah, kita wajib mengikuti adat istiadat dari daerah tersebut. Naskah GDB, maksudnya Gurindam 12, berisi petuah-petuah atau nasihat dalam mengurangi kehidupan di dunia ini agar diridhai Allah. Maksud dari arti petuah-petuah itu informasi atau petunjuk-petunjuk yang bersifat positif agar generasi-generasi muda yang akan menjunjung tinggi dan mempelajari makna-makna atau isi dari Gurindam 12 yang sifatnya tidak berbaur atau terjatuh dari yang namanya kesyirikan dan mengurangi kehidupan yang tidak bermanfaat atau bersifat negatif. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita tahu kita memeluk agama apa,
seperti kita memeluk agama Islam, ya kita mengikuti ajaran-ajaran Islam, seperti kita beribadah, berbuat baik, dan uh, menghargai orang yang lebih dewasa, dan dan mencari ridhonya Allah. Apa hubungan dan nilai-nilai moral dari isi Urinam 12 dengan kehidupan sosial masyarakat? Suatu karya sastra akan berfungsi sesuai dengan sifatnya. Kedua, segi tadi kesenangan dan manfaat harus ada dan saling mengisi. Artinya, sekali karya sastra yang tergantung dalam Urinam 12 itu uh, fungsi di dalamnya dan tujuan itu dia harus sama, tidak boleh melenceng, uh, karena itu sudah dibuat dari uh, orang-orang atau raja-raja yang sudah wafat tentunya, agar menjadi uh, ilmu atau motivasi kita ke depannya, agar kita bisa menghargai, menambah ilmu, wawasan, dan uh, bersifat positif tentunya. Kesenangan yang kita dan manfaat yang kita dapati juga bersifat positif, tidak menjerumuskan ke orang, saling menghargai, saling membantu, dan harus mengisi apapun yang kita lakukan terhadap orang. Kesenangan yang diperoleh dari sastra bukan seperti kesenangan fisik lainnya, melainkan kesenangan yang lebih tinggi, yaitu kontemplasi yang tidak mencari keuntungan. Sedang manfaatnya, keseriusan itu bersifat ditatis, yaitu keseriusan yang menyenangkan, keseriusan estetis, dan keseriusan persepsi. Artinya, bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar hidup atau memandang fisik. Walaupun orang tersebut fisiknya tidak memungkinkan, kita tetap bergaul kepada teman juga tentunya, saling berbaur dan kontemplasi, tidak mencari keuntungan. Kita dalam situasi apapun sama-sama, senang susah bersama-sama, saling membantu tentunya, saling menutupi dan saling menghargai, bersosial. Siapapun tidak usah memandang bulu, siapapun yang kita dekatin tetap mencari kesenangan, mencari ketulusan dan keseriusan dalam menyenangkan seseorang ataupun dalam mempelajari ilmu dari teman kerabat gitu. Yang bersifat positif, dapat manfaat kepada diri kita sendiri. Menurut Robert Soklas, sasa itu sebuah kata, bukan sebuah benda. Artinya,
sastra bisa ditulis dalam bentuk karya sastra seni seperti itu dan disusun. Tujuannya komunikatif, bertata rapi, penyusunannya dan sinkron. Tidak rumit, tidak susah, tetap urutan. Dan sastra tidak hanya bersifat sementara waktu saja, melainkan bisa juga dipakai terus menerus untuk memperkuat juga ilmu pengetahuan yang kita dapat. Jadi kita mempelajari buku-buku, contohnya kayak buku pengetahuan, kita dapat pengetahuannya, dan pengetahuan kita dapat informasi yang lengkap secara data. Bisa jadi dapat juga kita membuka pola pikir yang bersifatnya positif dan mendorong kita lebih ke depan lagi. Dan buku karya sastra ini secara teks itu dapat mempengaruhi juga kehidupan sosial dan masyarakat. Yang tidak sementara waktu, bisa dipikir terus menerus agar melekat pada diri sendiri. Perbedaan dan persamaan antara Gurindam dan pantun. Pantun ia terdiri dari 8 sampai 12 kata per baris, sedangkan Gurindam terdiri dari 10 sampai 14 kata per baris. Baris sampiran pada pantun tidak perlu berhubungan dengan baris isinya, karena sampiran hanya berfungsi sebagai pengantar rima. Sedangkan pada Gurindam, baris pertama dan kedua harus berkaitan sebab akibat. Artinya, dan kita menulis Gurindam itu sama dengan kita menulis permasalahan yang kita pecahkan. Seperti kita membuat penelitian di suatu tempat atau daerah, kita mencari apa dari tujuan penelitian ini. Kita membuat kita memecahkan suatu masalah, sebabnya bagaimana, dan kita lihat akibat dan dampak negatif yang kita buat, serta dari permasalahan tersebut memunculkan solusi seperti itu yang bisa kita analisis untuk memperkuat lagi data-data yang kita ambil. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf. Maaf agak sedikit gugup atau grogi, karena sudah lama juga berpresentasi saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.